siapa sebetulnya Allah yang bernama Tuhan Yesus itu yang Anda kenal. Mungkin Anda melihat bahwa dia adalah dokter karena waktu saya sakit ya, dia menyembuhkan saya, berarti dia dokter yang baik. Atau ada orang bilang dia adalah banker yang baik ya. Waktu saya susah, Tuhan utusin berapa orang membantu saya, jadi Tuhan itu finansial yang baik. Dari pengenalan kita terhadap Tuhan itu begitu dangkalnya. Kita anggap Tuhan itu ya seperti dewa-dewa. Ya, jadi kalau kita bilang gitu, kita susah menginjil karena banyak orang bilang, saya ke kelenteng juga doa-doa juga dapat harta, dapat rezeki ya. Jadi kenapa saya harus percaya Tuhan Yesus ya? Maka itu ini kita perlu pengenalan terhadap Tuhan yang benar. Saya juga harap semua hamba Tuhan ya harus menjelaskan Alkitab secara benar. Dan kita di dalam pemulihan Tuhan atau Braden ya, ini Jonathan Darby, kita berusaha mengenal Alkitab dengan tepat, dengan benar. Itulah penting untuk malam hari ini semua pendengar sini ya. Maka Anda selain dapat satu firman Tuhan dari para pendeta atau hamba Tuhan, Anda perlu baik-baik membaca Alkitab. Saya memilih tema ini karena saya ingin cerita sebuah kejadian di Alkitab. Yaitu ada kejadian di gereja Korintus. Gereja Korintus itu kalau Anda baca baik-baik 1 Korintus, gereja ini benar-benar payah. Semua yang jelek, yang terjadi di manusia, semua ada di gereja itu. Perjinakan terjadi, malahan perjinakannya orang berjinak dengan ibu tirinya. Perpecahan, ya. Lalu beda antara orang kaya dan miskin. Waktu ada pemecah roti, ya, Holy Communion, yang kaya makan dulu, mabuk-mabukan, ya, tidak ambil pusing yang miskin. Lalu saling menggugat, dan antara kaum saling menggugat dan laporkan kepada orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi lalu berhala. Begitu semua komplit, ya, dosa-dosa semua dari gereja Korintus. Lalu Paulus ini, dia rasul yang besar ya, saya kadang-kadang mikir ya, kenapa Paulus begitu mengasihi di gereja Korintus? Pada gereja Korintus tidak ada yang menyenangkan. Kalau saya jadi Paulus, saya lebih senang ke Filipi, karena gereja Filipi penuh kasih dan Paulus pernah dibantu ya, didukung soal keuangan dan lain-lain. Atau saya senang gereja Efesus, karena Efesus penuh dengan kebenaran ya, sebenarnya tinggi sekali. Jadi kenapa harus pilih Korintus, dan Paulus tinggal di Korintus 1,5 tahun ya. Dan gereja itu betul-betul gereja yang mungkin jarang ada gereja yang begitu bobroknya ya pada waktu itu. Semua ada, berhala ada, perjinakan ada, ribut ada, kaya miskin ada, perpecahan ada, apapun Anda sebut komplit di gereja Korintus. Tetapi Paulus tegur gereja Korintus. Dia gunakan 16 pasal ya, menceritakan, memperbaiki, menegur jemaat di gereja Korintus. Karena teguran itu, Paulus merasa tidak damai. Karena dia takut bahwa teguran dia terlalu keras. Sehingga mungkin bisa menjadi batu sandungan untuk para jemaat. Sehingga dia kirim satu teman sekerja namanya Titus ya, untuk datang ke gereja Korintus untuk mengetahui keadaannya gimana. Dan Titus membawa kabar baik. Ternyata gereja Korintus bertobat. Ya. Anak yang tadi berjinak dengan ibu tirinya juga bertobat. Maka Paulus menulislah 2 Korintus. 2 Korintus, banyak komentator Alkitab mengatakan ini sebenarnya adalah autobiografi dari seorang rasul Paulus itu. Dan sekarang saya sama jemaat saya membahas ya, kira-kira 20 episode, 20 kali sidang, cerita mengenai 2 Korintus. Dari Korintus, 2 Korintus melihat bagaimana sikap dari seorang hamba Tuhan. Dari sekarang saya ambil cuplikannya sendiri. Waktu Paulus memulai pasal 1 di 2 Korintus, Paulus pertama-tama dia panjatkan segala puji syukur, dia rasa terima kasih kepada Tuhan. Ini bukan basa-basi ya, Paulus menulis satu surat basa-basi dulu, terima kasih banyak. Banyak orang kaya di Indonesia ini ya, atau orang Kristen lah pada umumnya, dapat untung besar ya, dia cerita nih, saya dapat dagang, dapat untung besar, saya maju, bla 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 bla. Terakhir dia merasa hati nurani nggak enak. Dia kata terakhir dia bilang, ini semua Tuhan yang berkati. Padahal dalam hati kecil dia, sebenarnya dia mau pamerkan kekayaan. Dia mau cerita ya hebatnya dia. Tapi nggak enak kalau ngomong gitu. Terakhir dia bilang gini, puji syukur terhadap Tuhan, ini semua berkat Tuhan. Jadi Tuhan itu kita bodoh-bodohin ya. Jadi kita kasih tahu Tuhan bahwa ini harta ya, saya yang nikmati.
Untuk engkau Tuhan, saya cuma kasih tahu puji syukur aja. Itulah sikap kita sebagai orang Kristen. Jadi terima kasihnya kita serahkan Tuhan, tapi hartanya saya foya-foya saya nikmati. Paulus tidak demikian. Kita baca baik-baik tapi tidak ada waktu bahas hari ini. Paulus bilang, saya panjatkan segala puji kepada Tuhan karena satu alasan. Dia bilang, saya mengalami begitu banyak kesengsaraan. Betul-betul sampai kemungkinan hidup aja tidak ada. Kita lihat nanti di 2 Korintus pasal 11 ya, tapi bukan bahas hari ini. Dipukul, dirampok, kapalnya mau tenggelam, sampai nyawa pun hampir hilang. Tapi untuk itu dia panjatkan segala puji syukur kepada Tuhan. Kenapa? Dia lanjutkan di ayat 3, dia bilang, karena di dalam pengalaman dia ini, dia baru mengenal Allah yang hidup yang dia sembah itu adalah Allah yang penuh belas kasihan. Allah yang memberikan hiburan kepada orang yang menderita untuk Tuhan. Dan tujuannya bukan hanya menghibur Paulus, dia mau Paulus dengan hiburan Tuhan, supaya Paulus bisa menghibur orang lain yang juga menderita. Ini poin saya malam hari ini. Kita menghadapi pandemik ya, saya hadapi pandemik, saya ngurusi pasien. Karena saya punya rumah sakit, dan kemudian saya ngurusi memang orang yang tidak mampu. Di Jakarta aja kita tanggung jawab 1.700 keluarga. Jadi tiap bulan kita kasih cash assistance dan sembako. Dan kasih vitamin sebulan. Vitamin C, vitamin D, vitamin zinc ya. Jadi saya ngurusin, dan tiap hari saya dapat laporan ini meninggal, itu meninggal, hamba Tuhan meninggal. Cukup stres ya. Dan rumah saya 8 orang kena. Yang bawa itu security, bawa ke bujang, bawa ke pembantu, dan akhirnya bawa kepada pengasuh rumah tangga saya. Saya rawat pengasuh itu dengan 4 profesor, 8 dokter, plus dokter Singapura. Saya obati dia 3 bulan kurang 4 hari dan meninggal. Cukup menyedihkan. Dia ikut saya 15 tahun, seorang saudari, ikut keluarga kita 15 tahun, dan akhirnya meninggal. Saya bayar bond itu 3 miliar untuk 1 orang saja. Tapi sampai hari ini saya terus masih berasa salah ya. Apakah treatment kita itu ada yang salah enggak? Saya terus di depan Tuhan ya, saya minta dilihat hati nurani saya bersih banget. Karena seorang saudari kasihan ikut saya 15 tahun, ikut kita 15 tahun, dan kita all out. Saya kasih tahu rumah sakit saya, whatever. Jadi operasi 2 kali usus karena ada internal bleeding. Akhirnya meninggal. Jadi cukup stres tiap hari kita ngurus ini ya. Kalau di Surabaya, Mayapada Hospital belum buka, jadi saya kerja sama Siloam. Ya, saya teleponi dokternya, ngurusi keuangannya. Dan terus kita urusin, cukup stres. Tidak mudah melewati pandemi. Mungkin orang pikir Pak Tahir enak hidupnya, semua serba cukup ya. Tidak demikian, karena saya seorang pelayan orang ya. Jadi saya ngurusi yang sakit. Dan mungkin banyak orang bisa bersaksi untuk saya. Jadi cukup stres, hidupnya tidak mudah. Bukan masalah soal makan, karena saya orang Surabaya makannya simpel-simpel aja. Jadi tidak perlu makan nasi goreng oke, makan rujak oke, gado-gado oke. Hidup saya simpel. Tapi kita stres karena saya ngurus gereja, saya pewajib. Saya harapin dengan uang bisa nolong nyawa, tapi tidak demikian banyak yang gagal. Sekarang ada satu di RKZ ya, namanya Yakob. Saya biasanya telepon dokternya. Saya telepon sendiri, saya kasih tahu saya siapa. Saya bilang saya anggota Wakimpres nih, denger yang baik nih, saya ngomong lagi. Saya bilang yuk kasih obat yang paling mahal boleh. Atemra, mau meropenem, antibiotik yang paling mahal, mau Gamaras, mau azitromisin, whatever. Pokoknya terbaik. Tapi kadang-kadang tidak demikian, tetap tidak bisa mendung nyawa. Anda bisa bayangkan untuk kita mau ngerawat orang yang tidak kenal, dan akhirnya dia mati di dalam perawatan kita, itu sedih sekali kita stres. Tetapi saya baca 2 Korintus ini, Paulus betul-betul menderita untuk Tuhan. Tetapi dia mampu mengatakan di dalam permukaan kata-katanya, dia panjatkan segala puji kepada Tuhan. Bukan Tuhan menghilangkan sengsara dia, bukan Tuhan menghindari dari semua yang jahat. Justru Tuhan tidak. Tapi Tuhan ingin Paulus mengenal bahwa Tuhan yang dia sembah itu, yang dia alami dalam hidup itu adalah Tuhan yang hidup. Bukan hanya kita puji syukur Tuhan itu penuh kuat kuasa, tapi betul-betul Tuhan yang hidup. Inilah sedikit perbedaan ya
dengan cara kita melihat Tuhan kita selama ini. Saya punya zooming ini enggak tahu. Oke. Jadi inilah poin saya malam hari ini. Gereja Korintus yang begitu bobrok, Paulus doakan untuk Korintus dengan air mata. Dia bilang dia nangis. Terakhir dia dengar bahwa ada jemaat yang tobat. Dia merasa sukacita. Dia juga kasih tahu gereja Korintus, you harus terima saudara ini yang sudah bertobat. You tidak boleh tolak dia. You harus terima dia sebagai seorang saudara yang sudah kembali menjadi baik dan bertobat. Dia tuliskan surat 2 Korintus ini untuk mengingatkan gereja Korintus. Kalian adalah sukacita saya. Kalau kalian menjadi kuat, kalian bertobat. Lain hari waktu Tuhan datang kembali, kalian itu sukacita saya. Akan saya banggakan. Inilah seorang sikap ya. Sebagai seorang kaum saleh, orang Kristen. Orang Kristen itu tidak mudah jadi orang Kristen. Tapi banyak orang karena suatu persepsi yang salah, merasa kalau kita percaya Tuhan, dagang kita diberkati, kalau sakit kita disembuhkan, kalau kita perlu uang, Tuhan utuskan orang kasih uang, Tuhan kasih kesempatan. Ini banyak pendeta yang ngawur ya, menjelaskan itu. Saya harus katakan itu pendeta yang ngawur. You mislead the teaching of the Bibles. Karena Bible ada, saya tadi bilang, Tuhan memberkati banyak. Kita lihat dalam hidup ini 2000 tahun setelah Tuhan dibangkitkan. Tetapi saya mau kasih tahu kalian, nanti poin saya cuma minta 3 dengan para pendengar. Tapi saya cerita dulu 2 Korintus punya kejadian. Kesengsaraan kita bisa lewati. Supaya para pendengar, supaya kita dimatangkan di dalam hayat kita, kehidupan kita rohani. Kita bisa mengenal benar-benar siapa sebetulnya Tuhan yang kita sembah. Bukan tepekong, bukan dewa-dewa yang kita sembah. Bukan ada dewa di mana, di gunung mana, di kelenteng mana yang manjur, tidak demikian. Tuhan mau anak-anaknya mengenal dia. Maka kita yang baca Alkitab, kita tahu di Matius pasal 16, Tuhan menanya murid-muridnya, siapakah aku? Inilah pengenalan penting untuk setiap pendengar di sini, mungkin ada 100 orang luar sana. Anda mulai malam ini harus baik-baik merenungkan, siapa sebenarnya Tuhan Yesus yang saya kenal? Apa dia cuma juru selamat, dia atas di kayu salib, dia curahkan darahnya, basuh dosa kita, sehingga kita boleh berdosa lagi. Kalau kita dosa, kita datang ke Tuhan lagi, datang ke gereja lagi, minta ampun lagi. Tuhan adalah belas kasihan, Tuhan penuh kasih karunia, dia akan mengampuni. Kalau Anda punya hidup kekristenan demikian, saya anggap Anda adalah orang yang perlu dikasihani. Allah yang begitu luar biasanya, ternyata Anda downgrade. Anggap dia adalah suatu cadangan untuk memenuhi keegoan Anda, untuk memenuhi kebutuhan Anda, untuk menyenangkan Anda dalam hidup. Tidak demikian. Tuhan memanggil setiap anak-anaknya begitu percaya, kita jadikan imamat. Hidup kita adalah melayani Tuhan. Jadi bukan kita sebutkan saudara Tahir itu melayani Tuhan, tidak. Semua orang Kristen, begitu dia dibaptis, dia adalah seorang pelayan, hamba Tuhan melayani.